teknik closing saat offline. Nah, biasanya kita bahas online terus, sekarang kita bahas teknik closing offline ya guys. Jadi teknik closing ini sorry, gue nutupin ya muka gue ya. Nah, jadi teknik ini teman-teman ya, teknik ini sudah dipakai dari zaman bahula kala ya, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Ini ilmu saya belajar dari buku, ilmu saya praktekkan langsung, yang berhasil saya jadikan materi teman-teman ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, intinya adalah kalau kita mau teknik closing offline ini biasanya bagi pemain-pemain asuransi ya, atau network marketing, atau ya agent-agent lah gitu ya, yang hobinya offline ya, nggak online ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, orang itu tidak suka dijual-juali ya teman-teman ya. Orang itu tidak suka dijual-juali. Jadi kalau misalnya kita nih punya bisnis, terus kita ngajak ketemu orang pertama kali, udah lama nggak kontak, itu di kepala mereka udah pasti, udah teman-teman udah sering denger lah ya, udah pasti mereka, aduh gue mau tawarin apa nih, ya bapak ibu ya. Nah itu ini yang saya pelajari ya, dan ini cukup berhasil di saya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngajakin ketemu orang yang kita mau tawarkan bisnis, ingat ya, pertemuan pertama itu jangan sampai jualan guys. Pertemuan pertama itu jangan sampai jualan ya. Ya, jualan itu nanti bisa di WA story ya teman-teman. Pertemuan pertama itu harus berkesan banget. Kita enak, kita asik, jangan jualan ya. Karena pada intinya adalah rule-nya adalah teman Anda tidak suka dijual-juali, namun teman Anda suka dengan story. Jadi yang kita kalau ketemu mereka, ya kita ngobrol. Kalau mereka suka bola, ngobrol bola. Kalau mereka suka musik, ngobrol musik ya teman-teman ya. Nah, jadi ngobrol aja biasa aja teman-teman. Ini untuk pertemuan pertama ya. Oke? Nah, bisa nggak pertemuan pertama itu nanti langsung closing? Bisa Bapak Ibu, bisa. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara story teman-teman ya. Story itu ya biasa kita buka dengan kata-kata ini ya, family ini ya teman-teman ya. Family sama aktivitas ya. Gimana bini lu, gimana sekolah lu, gimana bisnis lu gitu ya. Nah, dengan teknik-teknik story seperti itu, bercerita itu tanpa sadar biasanya mereka itu akan ngobrol sendiri. Ya ini gue kemarin kena pandemi lagi, kemarin hancur banget lah gitu. Nah, kita tanya terus bisnis mereka. Misalnya mereka sekarang lagi jualan bakso Bapak Ibu. Oh, jualan baksonya di mana, Bro? Boleh dong gue kapan mampir ke sana gitu ya. Terus tanya terus kegiatan dia sampai dia tanya balik kegiatan kita. Nah, ketika dia tanya balik kegiatan kita, disitulah kesempatan kita untuk berjualan ya. Mau jualan produk apa kan, contoh nih ya. Saya yang jualan sekarang kan produknya software ya, software kripto ya teman-teman ya. Ya udah, ya bilang aja kegiatan lo apa. Kegiatan gue dagang sih, sama sekarang gue lagi jualan software gitu. Woi, software apa gitu kan, gantian dia nanya. Ada software kripto gitu, bagus lah gitu ya. Jadi dia bisa beliin software kripto gitu ya. Oh ya, terus kita jangan fokus sama ngoceh mulu teman-teman. Jadi kelihatan banget, wah gue pancing malah jualan terus. Kalau saya pribadi, saya berusaha mengalihkan lagi gitu ya. Jadi itu saya patahkan gitu. Emang teknik ini mungkin bagi beberapa orang punya teknik masing-masing ya, tapi biasanya saya patahkan lagi. Ketika mereka tanya-tanya, kita seolah-olah nggak terlalu peduli dengan apa yang mau kita software saya contohnya, produk kita ya. Jadi biar dia nyaman dulu teman-teman ya. Oke. Ya udah, terus nanya terus sampai nanti dia nanya balik lagi teman-teman. Tuh biasanya gitu. Kalau kita nggak pernah, seolah-olah kita nggak pernah nawarin, dia itu nanti akan nanya, tadi lu software apa sih gitu ya. Ya nanti gue cerita deh di WA gitu. Malah kadang-kadang saya yang jual mahal ya, nanti gue cerita deh gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nanyanya menggebu-gebu, ya itulah kesempatan kita teman-teman ya. Rule nomor 4 intinya dengarkan, puji dia, mirroring ya teman-teman. Wah hebat lo ya, udah jualan bakso sekarang misalnya kayak gitu ya. Terus jangan ngoceh mulu Bapak Ibu ya, orang itu seneng dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia seneng cerita dirinya sendiri. Jadi teman-teman sebisa mungkin itu jangan ngoceh mulu. Gue lagi gini, gue lagi ini. Wah gue lagi bangun ini itu. Itu sebenarnya kalau orang itu sebenarnya justru kebalik ya. Kalau kita berhasil membuat dia ngoceh mulu sepanjang ketemu, wah itu dia akan nyaman sama kita tuh Bapak Ibu. Itu kalau kita masuk jualan itu lebih gampang Bapak Ibu. Jadi jangan ketemuan tuh kita yang ngoceh mulu Bapak Ibu. Jadi kita penting untuk terus mendengarkan. Dan ini penting ya teman-teman, kita menyesuaikan dengan gaya bicara mereka teman-teman ya. Gaya bicara mereka misalnya nih kayak gini nih, mereka halus ya Bapak Ibu. Kalau mereka halus, ada tuh teman gue yang halus banget ngomongnya, halo mas apa kabar gitu. Nah kita suaranya kecilin juga gitu, mas gimana mas, sehat mas gitu ya. Tapi kalau mereka meledak-meledak yang heboh gitu, ngakaknya gede gitu ya, biasanya saya nyesuaiin juga tuh, gimana caranya saya ngakaknya juga lumayan gede gitu ya, ketawa gitu ya. Kalau dia yang lucu kita ketawa gitu ya.
Pokoknya itu istilahnya mirroring teman-teman. Ini emang berat sih bagi teman-teman yang ini jam terbang ya teman-teman ya. Jadi kalau halus kita ikutin halus. Mas gimana nih? Saya kan orangnya halus, nggak suka ngakak-ngakak gitu ya. Nggak usah dipaksa. Tapi paling nggak nada ketawa kita agak digedein dikit ya gitu ya. Karena gini loh teman-teman. Ada orang yang nggak apa ya? Pernah nggak sih? Ah gue ngopi sama dia nggak enak, ah dia pendiam banget gitu. Pendiam banget ya. Udah gitu ngomongnya kecil lah gitu. Makanya kita harus mirroring ya. Atau ada orang yang halus, dia nggak suka sama, ah nggak ah dia terlalu, gue nggak mau nongkrong sama dia lagi ah. Kalau ketawa bikin malu ah gitu, sebelah-sebelahan jadi malu gitu ya. Pokoknya itu intinya mirroring ya teman-teman. Nah jualannya kapan? Jualan itu ya terus tanya balik kegiatan dia, tanya terus kegiatan sampai dia nanya balik kegiatan kita. Jangan jualan ya, berceritalah teman-teman ya gitu ya. Ini banyak ya. Nanti kita jualannya di mana? Setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua itu biasanya kalau udah enak ya ngobrol lagi gitu ya. Pertemuan ketiga biasanya gua pertemuan kedua ketiga tuh ketiga sih biasa yang paling brutal tuh udah ngomongin wah gila software gua kemarin pakai software ternyata bagus loh, jalannya bagus banget ya gitu. Misalnya kalau teman-teman punya bisnis gila bisnisnya ternyata jalan banget loh. Gua kan kemarin waktu ketemu lu pertama tuh kan gue lagi nyoba-nyoba, ternyata bagus padahal udah bagus waktu pertemuan pertama gitu ya. Nah gitu ya. Nah pertemuan ketiga itu kita bisa brutal jualan gitu ya. Itu kalau saya ya teman-teman. Nah kemudian di media sosial teman-teman, di media sosial ya teman-teman itu posting-posting kehidupan kita ya. Kehidupan kita tuh misalnya jalan-jalan ke mall sama keluarga dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman ya. Nah dengan kayak gitu orang tuh akan, atau kita WA story ya, dengan kayak gitu tuh orang akan apa ya namanya teman-teman ya, dia akan ngelihat kehidupan kita terus dia lihat gila lu hidup lu enak banget ya jalan-jalan mulu ya gitu ya. Lah kalau itu kalau misalnya bisnis ya, itu kan menunjukkan bahwa secara nggak langsung ya, gue lagi berhasil nih bisnis gue. Jadi kayak mancing dia tuh ngeliat, wah gila dia bisnis apa kemarin kayak jualan software ya. Gila hidupnya enak banget. Terus dia akan ngajakin ketemuan dengan sendirinya. Ber ngopi yuk, lu bisnis apa sih? Kayaknya seru banget. Terus biasanya gue agak-agak jual mahal. Kapan ya? Gue lagi agak sibuk nih gitu ya. Padahal kagak nggak sibuk apa-apa ya. Misalnya dia minta jam 2, aduh gue nggak bisa ya, besoknya aja deh gitu ya. Jadi seolah-olah kayak ini, jadi membuat dia malahin dia penasaran teman-teman. Nah ketika dia penasaran itu mainkan WA story gila-gilaan bapak ibu. WA story itu misalnya hari ini kita lagi profit berapa, hari ini kita usahanya kegiatannya apa, itu kita posting terus ya. Nah itu yang nanti kita akan dikejar-kejar ya. Nah ini udah praktekkan dan cukup proven berhasil teman-teman, nanti teman-teman bisa coba ya. Oke terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba guys, good luck.